Halo sahabat kompas.com, kembali lagi dengan saya Dio Dananjaya. Di sebelah saya ada Ruli Kurniawan. Oke, kali ini kita lagi membahas soal kompak SUV. Nggak cuma satu, sekarang kita bawa dua mobil sekaligus. Ada Mitsubishi Eclipse Cross dan di sebelahnya ada Mazda CX-30. Kita pengen bahas nih kira-kira plus minus di antara kedua SUV ini apa aja sih sebenarnya. Ya Rul, gimana Rul? Yoi. Oke deh, pertama kita bahas soal desain dulu deh Rul. Desain eksteriornya gimana Rul? Boleh. Menurut gua setelah beberapa hari gua pakai mobil ini, ini nih pendekatannya lebih ke mobil yang SUV, tapi juga menyajikan kenyamanan, premium, dan juga lebih ke sedan-sedan gitu. Oh, mungkin karena basisnya Mazda 3 kali ya? Iya bisa jadi tuh. Jadi menggabungkan hatchback dan SUV. Hatchback dan SUV, makanya jadinya seperti ini. Ada jiwa sportinya juga dan juga. Ya. Gitu. Kalau kalau si Eclipse Cross nih masih sama sih kayak Mitsubishi lain ya. Tampangnya kan Dynamic Shield kayak gini kan. Ciri khas Mitsubishi kayak Expander, kayak Pajero Sport. Desainnya memang kental banget SUV gitu. Iya sih. Dan dia banyak listnya juga ya. Garis-garis tegas. Benar, garis-garis tegas. Tapi memang kalau menurut gua lebih maco gitu ya. Benar ya. Gagah ya, gitu. Gue setuju. Tarikan desainnya nih bikin ini kayak SUV beneran. Kalau itu mungkin gabungan ya. Iya, dia lebih ya sih. Gabungan. Karena perbedaan pendekatan tadi sih. Tapi kalau ngomongin desain eksterior sebenarnya gue agak kurang serak sama bagian belakangnya Rul. Oh ya, kenapa? Bagian belakangnya tuh kayak itu dia tadi sebenarnya depannya udah kayak SUV banget. Belakangnya gabungan coupe gitu kayaknya. Oh iya. Soalnya atapnya rendah. Tapi ya landai gitu dan mungkin nggak semua orang suka kali ya desain belakangnya tuh agak aneh. Kalau si CX-30 yang gue suka desainnya tuh minimalis gitu, sederhana, semua orang kayaknya cocok aja pakai itu. Iya sih, tapi kalau menarik ya di Eclipse Cross ini menurut gue yang tadi jiwa SUV kelihatan dan dari luar juga kelihatan wah ini mobil gagah banget dan ada sisi sportinya. Sedangkan ini dia lebih ke simple, sederhana tapi modern. Bener sih. Memang mungkin sama-sama SUV kompak tapi ada yang beda gitu ya. Benar. Iya. Jadi sesuai yang mau yang kemana aja. Sip. Kalau interior gimana Rul? Desain interior? Kalau interior ini dia lebih sederhana ya dibuatnya. Lalu pendekatannya ke pengemudi. Gitu. Ini driver oriented gitu? Benar, iya driver oriented. Dari layar MID-nya itu layar hiburannya itu nyorot ke pengemudi banget. Oh ininya gitu. Kemiringannya gitu ya? Iya kemiringannya. Oh kalau si Eclipse Cross sih sebenarnya biasa sih dashboardnya. Dia modelnya bertingkat gitu. Banyak juga sih panel-panel empuk. Tapi kalau gue lihat emang si Mazda CX-30 lebih mewah sih kelihatannya. Kalau ini nggak begitu mewah, cuman ya masih lah lumayan gitu. Tapi ini ada Rul yang gue suka. Pedal shift di balik setirnya itu gimana? Oh ini juga ada dong. Oh ada juga. Iya. Kan dia untuk menambah sisi sportinya. Oh ada juga ya. Ada tapi juga. Transmisinya ini apa? Kayaknya sih ini transmisinya otomatis 6 speed deh. Oh iya. Ya kan? Iya benar. Otomatis 6 speed kan. Kalau ini CVT. Oh itu CVT. Ini masih CVT. 7 jadi speed. 8 speed malah. Jadi mungkin kalau akselerasi masih enakan ini kali ya. Iya sih. Ini kayak CVT ngegerung jadinya. Tapi ngegerungnya ya nggak terlalu parah sih. Tapi ya emang masih kayak ciri khas CVT gitu. Oke. Sip. Tapi kalau untuk pengemudi kan di sini tadi apa sih itu namanya? MOSFET ya? Oh iya. Pakai MOSFET. Nah, itu kayak gimana sih pengaturannya? Itu dia tuh. Gue sebenarnya kalau dari gue pribadi kurang serk ya pakai MOSFET gitu ya. Soalnya kan kita kalau lagi nyetir kan maunya langsung dipencet-pencet aja biar gampang. Kalau MOSFET tuh kita harus ngeraba-raba dulu. Ngeraba-raba. Bener gak nih gitu kan. Kalau dia tinggal putar kan. Nah, itu kalau menurut gue sih lebih enak, mungkin selera tiap orang beda-beda. Sama sih mungkin pengaturannya cuman beda itunya aja. Iya sih. Apalagi Rul? Tapi gue suka di sini kalau untuk bawa keluarga rada besar ya, keluarga berlima atau berempat, untuk keluarga ini lebih enak sih menurut gue. Karena ada panoramiknya juga kan. Bener, gue setuju. Soalnya bagian belakangnya tuh lebih lega juga sih. Oh iya. Gue sempet ukur ruang kepalanya CX-30 ternyata nggak seluas ruang kepalanya Eclipse Cross. Jadinya kalau beberapa orang yang tinggi mungkin mentok kepalanya dulu kalau naik CX-30. Iya sih. Ya kan? Tadi gua aja udah
tinggal dikit lagi sih dikit untuk lagi. headroomnya. Terus masih oke. bantingannya menurut gua lebih empuk nggak sih kalau si ini Eclipse Cross? Iya sih. Iya. Jadi rada gimana kalau dalam kecepatan tinggi ya? Itu dia jadi kekurangan Rada emang, gitu jadi kekurangan. Kalau buat nikung limbung ya. Kalau ini lebih enak sih dia. Terus habis itu kita bahas apa lagi? Mesinnya. Oh iya benar, mesin. Kalau mesin ini di atas kertas ternyata paling gede tenaganya dibandingkan itu Mazda. Berapa emang? Dia tenaganya mesinnya 1500 tapi pakai turbo. Oh iya. Tenaganya 150 PS, torsinya 250 Nm. 250? Iya. Gede banget. Gede banget. Nah, kalau ini dia pakai 2000 cc memang tapi nggak ada turbonya. Tenaganya 155 emang rada tinggi ya. Lebih tinggi dikit, tapi dia torsinya cuman 200 Nm. Tapi kalau tadi gue sempat coba sih, dia penyaluran tenaganya karena nggak turbo terasa lebih linear ya, lebih lebih natural gitu. Terus setirnya juga enak gitu loh, kayak terasa bawa mobil hatchback ya kan, bawa sedan gitu. Jadi kalau pengendalian gue rasa lebih enak itu. Iya sih Kak, gue nggak tahu ya kalau pengendalian sama-sama jarak jauh. Cuman kalau misalkan di dalam kecepatan yang menengah di tol emang enak sih. Enak banget kan, stabil ya. Stabil. Kalau ini ya lumayan enak, tapi karena suspensinya empuk, jadi kalau buat nikung limbung. Gitu. Iya. Nah, jadi tergantung kalian nih mau bawa SUV untuk keluarga pada besar, apa memang ingin bawa kendaraan itu sendiri dengan ya have fun aja kayak gitu. Benar. Mungkin kalau yang masih jomblo gitu ya, belum berkeluarga, cocok nih pakai ini. Pakai ini asik sih. Cuma yang udah beranak 2, beranak 3, mungkin ini bisa jadi pilihannya. Iya, karena bangku belakangnya lebih enak, lebih lega, ada panoramic roof ya kan, terasa kesan lebih lega juga. Ngomongin harga deh, gimana? Nah, untuk harganya, dia ini Mazda CX-30 ini variannya lumayan banyak, ada 4-5. Harganya sekitar mulai 480-an sampai 500 juta nih. Hampir 500 jutaan lebih. Nah, ini varian tertinggi nih, 520-an. Oh, kalau ini juga kebetulan yang varian tertinggi nih, warna merah ini nih. Tapi dia cuma ada satu varian Ultimate. Kalau yang paling murah, yang warna hitam. Jadi dia ada 3 warna, hitam, silver, dan merah. Yang hitam itu paling murah dari 486 juta. 486 jutaan lah. Ini yang paling mahal 489 jutaan. Jadi nggak nyampe 500. Iya, padahal dia startnya sama ya dari 480-an. Nggak sampai 500. Tapi ini ini malah 500, lebih ya ternyata. Iya. Lebih sih. Tapi ya walaupun dia lebih mahal, dia fiturnya juga lebih lengkap tentunya. Oh iya benar, ternyata kalau dari fitur si Eclipse Cross ini nggak selengkap itu ya. Tadi kita udah sempet diskusi sebentar. Ternyata semua fiturnya si Eclipse Cross dimiliki sama Mazda CX-30. Si Eclipse Cross nggak punya lane departure warning, lane departure assist juga sama idling stop ya. Idling stop nggak ada. Sedangkan si Mazda CX-30 punya dia gitu. Kalau yang agak terjangkau mungkin ini ya. Iya. Pilihannya lumayan tuh, selisih sampai berapa? 10 jutaan lebih. 10-20 jutaan. 20 juta. Lumayan juga sih. Lumayan sih, tapi kalau mau yang lengkap mungkin CX-30. Tapi Rul, gue penasaran pajaknya Rul. Gimana Rul? Waduh, coba kita cek. Bongkar dapur nih. Bongkar dapur. Nah, ini kita lihat berdasarkan STNK aja kali ya. Iya. Nah, dari STNK-nya nih, kalau Mazda CX-30 itu ada di 7 jutaan. 7 jutaan PGAP-nya. Coba gue lihat ini ya. Kalau lu berapa? Bentar. Eclipse Cross ternyata ini kan atas nama perusahaan ya. 5,2 jutaan. 5,2 juta. Iya, beda berapa tuh? Beda selisih 2 juta ya? 2 juta. Iya. Oh, mungkin karena mesinnya Rul. Iya kan bisa. Mesin 1500. Dia berapa? 2000. Nah, itu dia tuh yang bikin beda ya. Iya. Walaupun beda 500 cc cukup lumayan juga ya. Beda 2 jutaan 2 jutaan gitu. Jadi ini pajak lebih murah, harga juga ya lebih murah juga. Iya. Tapi fitur nggak selengkap itu. Tapi ini lumayan banyak juga sih. Nah, sahabat kompas.com, itu tadi obrolan kita mengenai plus minus kedua mobil ini. Sekarang kita langsung aja nih ke kesimpulannya. Kalau menurut saya pribadi, Eclipse Cross ini merupakan SUV kompak yang tenaganya paling besar. Benar. Ya kan? Selain tenaganya besar, harganya juga yang paling terjangkau. Itu aja sih
yang intinya tuh menurut gue itu tenaga gede tapi harga terjangkau. Dan pajak juga lebih murah juga dibanding murah tentunya. Nah kalau dari CX-30 ini menurut gue memang dia lebih mahal dibandingkan Eclipse Cross dan pajaknya juga tentu lebih tinggi. Tapi dia menyajikan kenyamanan dan juga fitur yang lengkap. Nah jadi tergantung kalian nih mau milih yang SUV pendekatan mana dan juga sesuaikan dengan kantong. Jangan lupa juga pajaknya dibayar. Betul. Kalau yang seneng ngebut, senang berkendara, masih jomblo, senang nyetir sendiri gitu sendiri, ya. Iya. Mungkin ini nih bisa dipilih nih. Tapi kalau yang udah berkeluarga, bawa 5 orang, 4 orang, nyari yang empuk suspensinya tapi emang agak limbung gitu. Iya. Ya ini pilihannya ini sih. Oke, itu tadi ya obrolan kita soal komparasi Mazda CX-30 dengan Mitsubishi Eclipse Cross. Jangan lupa untuk komen kalau dan juga saran kalau misalkan kalian emang mau lihat kita seperti apa ya di video-video berikutnya. Betul, mungkin bagaimana nih yang baiknya komparasi mobil. Kasih masukan kita seperti apa, Bang? Gitu. Dan juga jangan lupa subscribe. Ya, itu sebagai upaya kalian untuk mensupport kami. Siap. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Dah.